Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasul, akhlak apa yang disebut mulia?" Kemudian Rasul menjawab dengan membacakan surat Al-A'raf ayat 199. Rasul mengatakan, "Khudhil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Lalu tidak hanya berhenti di situ, Rasulullah kemudian menyambung lagi dengan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa antasila man qata'aka." Yaitu orang yang menyambungkan tali persaudaraan atau silaturahim kepada orang yang tidak mau silaturahim. Kemudian wa tu'ti man haramaka, dan engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Dan yang ketiga adalah wa ta'fu amman zalamaka, dan hendaklah engkau memaafkan orang-orang yang menzolimi engkau. Dari surat Al-A'raf ayat 199 ini dan dari hadis yang tadi kita bacakan bersama, maka akhlak mulia itu ada 6. Ada 6 ya. Yang mana pertama adalah menjadilah orang yang pemaaf. Ini masih dalam rangkaian Idul Fitri, maka khatib mengajak kita semua untuk menjadi orang pemaaf. Ya, dan ini diulang lagi dalam hadisnya. Ya, memaafkan orang yang menzolimi engkau. Masya Allah. Ini berat. Wah, super berat ya. Memaafkan saja berat, apalagi memaafkan orang yang menzolimi. Masya Allah, kayak apa itu beratnya itu ya. Tetapi kemuliaan ada di situ. Al-Quran mengatakan, surat 7 Al-A'raf ayat 199 mengatakan, "Kul ya khudhil afwa." Itu semacam fil amr. Jadilah engkau, gitu ya. Rasulullah mengatakan, jadilah engkau pemaaf. Ya. Ini dalam firman Allah. Jadilah engkau pemaaf. Ya, maka dalam budaya kita ada saling maaf-memaafkan. Yang nanti sebentar lagi ketika kita sudah masuk kantor semua, ada acara namanya halal bil halal. Ya, saling maaf-memaafkan.
Ya. Nah, yang kedua, wa'mur bil urf. Suruhlah olehmu orang lain, atau suruhlah orang untuk berbuat baik, atau suruhlah orang lain berbuat baik. Ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya para jemaah sekalian, tugas setiap kita muslim ini adalah menyuruh orang berbuat baik. Jadi kalau orang bilang, itu kan tugas ustaz, itu kan tugas da'i, bukan. Lihat surat 7 199. Jadi kalau kita pimpinan di kantor, ya, apakah direktur, ya, apapun lah namanya, maka tugas kita adalah menyuruh anak buah kita berbuat baik. Ya. Nah, menyuruh berbuat baik ini tidak akan mungkin efektif apabila tidak ada contoh. Ya. Makanya ketika kita menyuruh misalnya anak kita untuk tidak merokok, maka kita harus orang yang pertama kali tidak merokok. Ya. Mencontohkan kepada anak kita orang yang pertama kali tidak merokok, barulah kita efektif menyuruh anak tidak merokok. Jadi mengajak orang berbuat baik itu artinya sama dengan apa? Kita memberikan contoh yang baik kepada orang yang kita ajak. Nah, ini dia. Ya, teladan, ukhuwah, Pak, teladan, ya, teladan. Nah, jadi Rasulullah itu teladan, uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Teladan. Apa yang Rasulullah minta kita lakukan, beliau sudah lakukan. Jadi efektif dia. Ya. Makanya dalam peribahasa Arab dijelaskan lisanul hal afsah min lisanul maqal. Ya. Jadi perbuatan lisan lewat perbuatan, ya, artinya bahasa perbuatan itu lebih sah, lebih afdal daripada bahasa perkataan. Ya. Nah, lalu yang ketiga dalam surat Araf ayat 199 itu diantaranya akhlak mulia adalah wa'arid anil jahilin. Ya. Kita menjauh daripada orang-orang yang jahil. Ya, berdebat sama orang jahil nggak ada gunanya. Ya, kita jauh. Atau dia nggak ngerti, tapi maksa kita untuk minta debat misalnya, nggak usah. Ya. Wa'rid anil jahilin. Nah, lalu disambung oleh Rasulullah dalam hadis yang tadi. Waman antasila man qata'aka, menyambungkan silaturahim kepada orang yang enggak mau silaturahim dengan engkau. Ini berat. Misalnya nih, kita punya saudara kita misalnya punya jabatan lah gitu ya, atau apa gitu. Sombong dia. Kita pengen silaturahim tapi dia sombong, enggak mau. Itu kan berat. Berat itu. Tapi ini perintah agama. Datang atau sebaliknya. Misalnya, ya, saudara kita menganggap kita sombong misalnya. Karena saudara kita miskin misalnya, kita dianggap punya harta, lalu dia enggak mau silaturahim lagi. Nah, ini juga berat. Ya. Nah, jadinya bahasa antasila ini menyambungkan silaturahim ini adalah bahasa yang luar biasa, ya, bahasa untuk menyambungkan kasih sayang. Ya, jangankan sesama saudara, ya, sesama orang lain aja kita kalau sudah sayang itu bagus itu masya Allah, apalagi sama saudara. Kemudian watu'ti man haramaka, memberi orang yang tidak pernah memberi. Ini juga susah. Ada orang teman kikir banget, kita beri dia, berat itu.
Ya, hati kita kok rasa menolak, karena manusia itu kan biasanya reciprocal. Ketika dia baik, saya balas kebaikannya. Ketika dia tidak baik, saya balas ketidakbaikannya, kan begitu biasanya. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan wa tu'ti man haramaka, berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada engkau. Nah, ini mestinya kita amalkan di masa Idul Fitri ini. Nah, mudah-mudahan para jamaah sekalian, Al-A'raf ayat 199 tadi dan juga hadis daripada Rasul tadi dapat kita amalkan, dan mumpung ini masih Idul Fitri, mari kita lakukan ya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat kita dulu, ya tetangga kita dulu, ya jangan sampai tetangga pun kita tidak saling memaafkan misalnya, ya mudah-mudahan membawa manfaat pada kita semua. Barakallahu li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama kita minta maaf adalah kepada ibu kita. Jangan sampai ibu tidak memaafkan kita atas kesalahan-kesalahan kita. Dahulu ada sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini ketika wafatnya, enggak wafat-wafat, menggantung nyawanya di kerongkongan, enggak wafat-wafat. Rasulullah mengatakan, ini Alqamah punya salah sama ibunya, pergi minta ke ibunya, mintakan maaf. Datanglah utusan Rasulullah kepada ibunya, wahai ibu Alqamah Sakaratul Maut, tolonglah maafkan. Rasulullah berpesan tolong dimaafkan. Ibunya bilang apa? Saya tidak maafkan, terlalu sakit hati saya dibuatnya. Ya. Dia lebih mementingkan istrinya daripada saya. Saya ibunya, saya yang melahirkannya. Saya tidak terima. Ibunya bilang seperti itu. Kembalilah utusan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibunya tidak memaafkan. Ya sudah, kalau gitu kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja ini Alqamah ini. Lalu datang lagi utusan kepada ibunya, wahai ibu, Rasulullah perintahkan untuk kumpulkan kayu bakar, membakar Alqamah ini. Lalu mendengar itu kemudian ibunya bilang, wah, jangan dibakar Alqamah. Kalau gitu aku maafkan dia. Aku maafkan dia ini. Ya, maaf yang luar biasa nih dari ibu kita. Jangan sampai kita wafat, ibu kita masih punya kekesalan yang dia tidak maafkan kita. Auzubillah min zalik. Begitu ibu Alqamah memaafkan, Alqamah pun kemudian meninggal dunia. Ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu, bagi yang tidak sempat mudik, ya, maka bisa minta maaf dengan video call atau dengan telepon atau apapun. Nah, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Kita nggak bisa minta maaf. Maka satu-satunya amalan yang mesti kita lakukan adalah bersedekah atas namanya. Suatu ketika saat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, ketika itu aku di sampingnya, maka apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas namanya? Rasulullah mengatakan, iya, bermanfaat. Lantas Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku sedekahkan kebun kurmaku ini
atas nama ibuku. Nah, inilah yang kemudian menjadi dalil bahwasanya kita boleh bersedekah, kita boleh berwakaf atas nama ibu kita yang sudah meninggal dunia, atas nama ayah kita yang sudah meninggal dunia. Sebagai apa? Sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Marilah kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita fokus, ya. Perhatian kita fokuskan kepada Allah semata, ya. Kita angkat kedua tangan kita sambil kita berdoa dari hati kita yang paling dalam. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang mampu memaafkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang memaafkan orang-orang yang menzalimi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sifat surat A'raf 199 ke dalam jiwa kami, ya Allah, ke dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan untuk menghubungkan silaturahim kepada orang-orang yang tidak mau silaturahim dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan untuk memberi kepada orang yang tidak mau memberi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semata-mata semua ini karena Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami, ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.